Perjalanan petualangan kita aja itu sepertinya itu udah sampai di ujung sebenarnya kan. Kreasi Ceres yang satu ini itu pada akhirnya tuh udah mendapatkan 4 momi idaman kita semua. Dan harusnya series ini itu udah berakhir di part 4 kemarin cuy, sesuai sama janji gua. Kenapa? Kalau soal kita lanjut ke part kelima itu udah pasti gue bakalan mampus anjir. Karena cabul banget. Dan kalian maksa gue buat ngebahasnya gitu. Tapi ya karena ini sesuai dengan request kalian ya kan, yang minta bang lanjut ke part 5. Bukan gue tuh kayak kerasa kagak tenang anjir karena kayak diteror sama kalian. Coba di sini gue disclaimer dulu ya kan, banyak banget adegan yang bakalan gue tekan semaksimal mungkin sih, biar kalian itu lebih nyaman nontonnya. Karena banyak nonton gue yang juga dari kalangan bocil anjir. So ya, buat kalian yang udah kagak sabar ya kan, sebelum lanjut jangan lupa itu cuy buat ngedukung channel ini. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Jadi cuy, setelah si Ceres dan para MILF itu mutusin buat pindah ke kota, di sini kita diliatin cuy sama dilemanya si Zack dan party pahlawan yang lain. Karena gara-gara keluarnya Ceres dari anggota partinya, itu ngebikin kehidupan mereka nggak balance gitu cuy. Dan gak cuma itu aja, karena hilangnya peran Ceres sebagai koordinator dalam party itu hampir ngebikin si Zack selalu kewalahan gitu cuy dalam mengalahkan musuhnya. Karena seperti yang udah gue jelasin di part sebelumnya kan, si Zack itu hanya fokus ke bosnya aja dan ngobrolin para krucunya itu kepada si Ceres. Ya di sini itu cuy, karena sadar akan kebodohan dirinya sendiri, di sini mereka semua itu pada akhirnya sadar banget gitu cuy, kalau ya keberadaannya Ceres itu sangat berharga banget. Sampai ya gara-gara hal ini itu ngebikin masing-masing dari mereka itu jadi introspeksi diri. Cuman ya rada ngawur gitu cuy. Ya gimana gak ngawur ya kan? Di sini si Zack yang cuman mikirin jadi pahlawan dan pengen membuat haremnya sebagai bangsawan setelah mengalahkan Raja Iblis, itu di sini malah punya pikiran ya kan, kalau ya jika Ceres tuh balik, dirinya itu bakalan ngasih semua pacarnya buat si Ceres cuy. Ya selain kengawurannya si Zack ya kan, ketiga anggota party yang lain itu juga mulai berpikir dan menceritakan gitu cuy tentang dilemanya mereka. Mulai dari si Lida yang nyeritain kalau di masa kecil dirinya tuh sebenarnya benci sama Ceres karena disayang banget sama orang tuanya. Cuman ya di sini dia tuh balik berpikir cuy, kalau ya sama Ceres mungkin kehidupannya dia itu akan bahagia. Terus di sini si Mio itu berpikir gitu cuy, kalau ya dirinya itu sangat bodoh banget karena udah ninggalin si Ceres demi menjadi bagian haremnya si Zack. Padahal ya dirinya itu udah manggil si Ceres dengan sebutan pacarnya gitu cuy. Terus ya di sini si Maria itu juga bercerita kalau ya jika dirinya itu menyesal banget menjadi bagian haremnya si Zack karena tahu niatan si Zack itu mau meninggalkan dirinya setelah menjadi pahlawan. Dan dirinya itu juga bercerita kalau ya sebenarnya cinta pertamanya dia itu bukan si Zack melainkan si Ceres. Ya setelah semua itu sadar akan kesalahan mereka masing-masing, di sini si Zack itu sebenarnya cuy itu mutusin buat bertemu sama si Ceres. Cuman sama pastor gereja mereka semua itu dilarang gitu cuy, karena di sini si Zack itu masih ada misi buat segera mengalahkan para orc. Nah, di lain sisi cuy, kita di sini udah diliatin sama kegirangan dari keempat MILF-nya Ceres yang udah mulai menata kasur buat mereka berlima. Sembari si Zuko dan si Misaki itu nanyain cuy, apakah Ceres itu udah kelelahan dari perjalanannya. Meskipun ya sebenarnya mereka semua itu pengen ngajak main si Ceres, terutama yang paling biasa itu si Zuko. Ya di sini singkat cerita ya kan, Ceres yang kagak tega ngeliat permintaan istrinya, dirinya itu langsung ngegas main sama mereka semua cuy. Mulai dari si Zuko, terus ke si Haruka, terus lagi ke si Sayo, dan yang terakhir buat ngabisin sisanya ke si Misaki. Ya sontak cuy, gara-gara baku hantam melawan keempat MILF ini, itu langsung ngebikin si Ceres kewalahan sampai dia itu beneran pingsan cuy. Di sini beberapa hari setelahnya kan, kita di sini diliatin cuy sama para MILF yang lagi bersantai. Cuman ya di sini karena Ceres selalu ngasih kenyamanan buat para istrinya, itu ngebikin si Haruka marah gitu cuy, karena dia itu pengen segera berburu bersama si Ceres. Ya singkat cerita, karena si Haruka itu udah muak, dirinya itu langsung bilang gitu cuy ke si Ceres kalau ya dia itu juga pengen berpetualang. Ya mendengar hal tadi, di sini Ceres tuh langsung bilang gitu cuy kalau mereka semua itu boleh berpetualang bareng sama dirinya. Sampai hal ini itu ngebikin para MILF terkejut gitu cuy mendengar jawaban dari si Ceres. Cuman di sini Ceres tuh bilang cuy kalau ya dirinya itu udah numpasin banyak naga, bahkan kalau di total itu bisa sampai ratusan. Bahkan ya menurut saya di sini mereka semua itu sebenarnya dah kaya gara-gara modal si Ceres ngalahin naga aja.
Cuman ya di sini ternyata tujuan Ceres gitu cuy melakukan hal tersebut itu dikarenakan dirinya itu pengen ngasihin perlengkapan terbaik untuk para istrinya. Ya di sini setelah para istrinya itu udah diberi perlengkapan sama Ceres cuy, si Ceres itu ngasih usul gitu cuy kepada mereka buat ngalahin Orge sebagai permulaan bagi para MILF. Karena ya di sini Ceres tuh tahu gitu cuy, mereka semua itu udah lama kagak ngeluarin kemampuan mereka. Nah, di sini cuy, pas para MILF itu lagi numpasin para Orge, si Ceres itu terkejut sama si original dari si Shizuko. Yang sebenarnya di sini Shizuko itu adalah seorang support mage. Cuman ya selain itu, Ceres itu sebenarnya juga ketakutan gitu cuy sama kekuatan dari sihirnya si Sayo yang bisa ngebekuin para Orge. Nah, singkatnya cuy, setelah ngeliat para MILF yang berhasil numpasin para Orge, si Ceres tuh bilang kalau ya mereka semua itu sebenarnya lebih kuat daripada si Zack. Cuman di sini Ceres tuh heran cuy. Makanya di sini Ceres tuh nanyain kenapa ya mereka itu berhenti menjadi seorang petualang. Cuman di sini para MILF bilang cuy kalau mereka sebenarnya udah capek menjadi seorang petualang dan pengen hidup damai. Ya di sini cuy, setelah mereka tuh berhasil ngalahin King Orge yang awet ngebikin Ceres terkejut dengan kemampuan para MILF. Di sini kita diliatin cuy sama Naga Agung yang dapat laporan gitu kalau ada seorang yang udah ngebantai para naga. Sampai ya Naga Agung ini itu nyuruh naga hitam gitu cuy buat ngalahin orang tersebut. Ya setelah mengetahui ya kan kalau pembantaian ini itu disebabkan sama si Ceres, si naga hitam itu diam-diam ngikutin si Ceres cuy. Sampai ngebikin Ceres itu mau gak mau izin ke para MILF buat menemui si naga hitam. Yang menyadari kalau si naga hitam ini sebenarnya lebih kuat darinya, Ceres tuh sebenarnya memilih buat berdamai gitu cuy sama si naga hitam. Cuman karena si naga hitam itu ngajak duel, si Ceres itu pada akhirnya menyetujui hal tersebut cuy dengan syarat dari naga hitam kalau ya Ceres itu bisa keluar dari hutan tanpa terkena serangannya, maka Ceres itu bakalan memenangkan duel tersebut. Nah, di lain sisi cuy, saat Ceres itu lagi dibawa ke dalam hutan sama si naga hitam, di sini para MILF itu ngerasa nggak enak cuy. Sejak Ceres itu mutusin buat pergi keluar sendirian. Sampai di sini itu ngebikin para MILF pengen menghampiri si Ceres cuy. Cuman ya di sini mereka itu malah dihadang gitu cuy sama Naga Agung yang malah nunjukin wujud aslinya dia. Nah, di sini kita balik lagi ke si Ceres. Di sini karena permintaan Ceres kalau aturan mainnya si naga hitam itu gak boleh nunjukin sisi naganya, si Ceres itu rada marah cuy sama si naga hitam yang menyerang dia dari langit. Ya di sini meskipun si naga hitam itu enggak mengeluarkan sayapnya, sebenarnya itu pun gak ngebikin Ceres bisa mengimbangi kekuatan dari si naga hitam cuy. Kecuali kepintaran dari si Ceres itu aja. Karena ya di sini berkat momentum dari si naga hitam yang menyerang Ceres dari jarak jauh, itu ngebikin Ceres bisa ngelemparkan sebuah racikan cabai sampai ngebutain mata dari si naga hitam. Yang sampai gara-gara hal ini itu ngebikin Ceres berhasil keluar dari hutan cuy. Cuman apesnya gara-gara ulah dari si Ceres cuy, itu ngebikin si naga hitam itu malah marah kepada si Ceres sampai mengejar Ceres dan mencakar si Ceres dengan nunjukin sisi naganya. Meskipun ya sebenarnya di sini si Ceres itu udah berhasil memenangkan duel cuy, karena dia itu udah berhasil keluar dari hutan. Bahkan ya gilanya gara-gara tanpa sengaja si naga hitam itu mencakar si Ceres, itu malah ngebikin Ceres sebenarnya mokat cuy di sini. Cuman di sini karena ngeliat kesalahannya cuy, di sini ya naga hitam yang merasa bersalah itu malah ngasihin hati dari si naga hitam buat menyembuhkan si Ceres. Tapi ya di sini si naga hitam itu kagak tahu cuy efek dari hatinya dia yang diberikan kepada si Ceres. Nah, di lain sisi cuy, kita di sini dilihatin sama si Shizuko dan para MILF yang lain yang lagi kewalahan ngalahin si Naga Agung. Makanya setelah dikasih ulti pun itu kayak kagak berdampak itu cuy kepada si Naga Agung. Sampai ya gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Sayo berpikir cuy kalau ya naga ini tuh udah setingkat sama dewa. Makanya di sini mereka semua itu milih untuk menyerah cuy. Bahkan ya karena saking takutnya suaminya itu terluka, di sini si Shizuko itu meminta itu cuy ke Naga Agung tadi buat ngizinin mereka bertemu sama si Ceres. Sampai ya di sini si Naga Agung itu malah dapat kabar gitu cuy kalau si naga hitam itu malah berhasil dikalahin sama si Ceres. Ya di sini setelah bertemu sama si Ceres ya kan, para MILF itu rada ketakutan cuy ngelihat Ceres yang pingsan di tengah hutan. Cuman pas Ceres udah sadar, rasa kekhawatiran para MILF itu udah hilang cuy. Meskipun ya di sini Ceres itu juga sadar kalau ya luka bekas cakaran dari si naga hitam itu malah tiba-tiba aja hilang gitu cuy.
Tapi ya di sini gebleknya kata gue kan, pas dah hampir mau kata tadi, Ceres tuh bercerita itu cuy, kalau ya dirinya itu malah bertamu sama kedua orang tuanya. Maksudnya di situ kayak sempet bertamu sama kedua orang tuanya. Bahkan di sini dirinya itu bercerita ke ibunya itu cuy, kalau ya dirinya itu pada akhirnya udah bisa berharem sama semua teman ibunya. Bahkan sampai ngebikin ibunya itu kayak terkejut gitu cuy. Kocak anjir kata gue di sini sih. Nah, setelah kekacauan tadi cuy, si Ceres itu yang udah sadar dirinya di sini sangat bersyukur gitu cuy, karena dia masih bisa bersama sama para istrinya. Sampai ya di sini Ceres itu izin gitu cuy ke para istrinya buat pergi membeli pakaian dan juga pengen bergegas mandi. Cuman ya di sini pas lagi mandi, Ceres tuh mulai sadar gitu cuy, kalau tubuhnya dia itu ada yang berbeda, terutama di bagian burungnya yang selalu tegang mulu anjir. Yang ngeliat keanehan ini kan, Ceres tuh sebenarnya pengen nutupin gitu cuy dari para istrinya. Cuman pas lagi bertamu sama para MILF dan mereka bercerita tentang pertemuan mereka sama Naga Agung, di sini si Sahyo itu sadar duluan gitu cuy, kalau suaminya ini itu lagi nutupin sesuatu. Sampai ya pada akhirnya para MILF tersebut sadar gitu cuy, kalau jet tempur suaminya itu udah tegang banget. Sampai ya bikin mereka semua itu pengen nuasin nafsunya si Ceres. Cuman ya di sini lawaknya pada saat para MILF itu bilang tenang aja biar aku yang melegakan si Ceres, bangkainya malah para MILF cuy yang pada terkapar anjir gara-gara kekuatan dari si Ceres. Ya gue gak tahu ya kan, tapi sepertinya mereka semua tuh terkapar di ronde ketiga anjir. Tapi ya kalau di total ya kan, kalau istrinya Ceres tuh ada 4, berarti si Ceres itu sebenarnya di sini udah main 12 ronde anjir. Lawak anjir kata gue di sini. Bangke. Ya gue gak bisa nampilin adegannya secara intens ya kan, karena ya baik banget seperti kata gue tadi. Makanya gue di situ kagak mau. Kalau part ke-6 sih gue masih bisa ya kan, karena gak terlalu yabai juga. Cuma di part ke-5 aja ini kata gue sumpah gue gak berani nampilin anjir. Asli. Ya di sini gitu cuy, sebenarnya kan efek dari hati naga ini itu ngebikin Ceres sangat serakah gitu cuy. Bahkan ya gara-gara hati dan darah dari si naga hitam ini itu ngebikin stamina Ceres itu kagak ada habis-habisnya gitu cuy. Bahkan ya seperti yang lo lihat di sini, Ceres itu makan sampai selusin pun itu masih kagak cukup anjir di perutnya si Ceres. Sampai di momen ini si Ceres itu malah tersadarkan gitu cuy sama naga batu yang sadar kalau ya di dalam tubuhnya Ceres itu ada auranya si naga hitam. Bahkan gara-gara hal ini itu juga ngebikin para naga itu tunduk kepada si Ceres gitu cuy. Ya intinya di sini pada akhirnya itu cuy, Ceres itu sadar akan kemampuannya dia yang udah terkontaminasi sama kekuatan si naga hitam. Dan yang paling penting di sini kata Ceres, dirinya itu cukup bersyukur gitu cuy, karena berkat kemampuan ini dirinya itu berasa bisa muasin istrinya di ranjang. Waduh. Ya jadi gimana menurut kalian buat part ke-5 kali ini? Kalau lanjut ke part ke-6 sih gue oke-oke aja ya kan. Di part ke-6 gitu, di part ke-6 itu ya kan, itu kita bakalan lihat si Ceres yang bakalan bulan madu sama para istrinya. Jadi kata gue sih it's okay buat dibahas. Cuman yang rada nyabai itu di part 5. Jadi ya mungkin di part 5 ini bisa kalian baca aja beberapa adegan yang gak gue tampilin. So mungkin kayak gini aja ya kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.